Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang ceramah-ceramah dari Neng Umi Laila kaum muslimin ya. Sebelumnya kita sudah membahas ceramah dari Umi Neng Laila yang sedang viral kaum muslimin, yang membahas masalah wudhu, yang membahas masalah sholat, kemudian yang membahas masalah tawasul ya. Dan kali ini kita akan membahas ceramah dari Neng Umi Laila yang gak kalah ngawurnya dari ceramah-ceramah yang sudah kita bahas sebelumnya kaum muslimin ya. Kita langsung saja simak video ceramah dari Neng Umi Laila. Ini waduh ya, rusak total ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Tidak boleh berhubungan di malam minggu. Ya wis kadung malam minggu lah, napa kok mboten angsal malam minggu? Pangapunten, nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam minggu, mangke anak hasil dari hubungan itu tadi akhirnya ngutilan. Ngutilan itu nyolongan. Nyolongan itu ya pokoknya ngutil lah. Penggaweane ngutil ae. Pokoknya senengane njukui barange wong liya. Makane ibu-ibu angen-angen kalau anake senengane ngutilan, nek anake senengane nyolongan, angen-angen mosok aku iki gawene pas malam minggu ya. Hah? Pas dadi? Iya. Mantun ngoten, pangapunten, ada hari lagi yang tidak boleh. Kapan lagi? Malam Senin. Ya ketemuan. Mosok gak oleh kabeh? Oleh, khusus untuk 3 hari itu saja. Kapan itu? Malam Sabtu, malam Minggu, malam kesuwen. Lah melas bapak kek. Ya bapak ke melas ngamuk. Lah memang bapak-bapak di sini ngamukan kan? Boten nggih, boten. Tapi kelihatan loh wajah-wajah bapak-bapak ini wajah-wajah kalahan wonge. Nah kaum muslimin ya, yang disampaikan oleh Neng Umi Laila itu ngawur sengawur-ngawurnya kaum muslimin ya. Dan bisa jadi Neng Umi Laila memilih materi yang seperti itu tujuannya adalah supaya orang bisa tertawa, supaya lucu ceramahnya, supaya disenangi ya. Membahas masalah-masalah yang seperti itu terlebih ngawur. Kalau bener nggak ada masalah. Meskipun ada yang menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Neng Umi Laila itu ada di dalam kitab Fathul Izar. Tapi ya perlu dipertanyakan kaum muslimin, apa landasan perkataan seperti itu yang ditulis di dalam kitab Fathul Izar ya. Sedangkan Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan yang seperti itu ya. Tidak boleh berhubungan di malam minggu ya, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kalau berhubungan di malam itu anaknya jadi pencuri, senang mencuri ya. Atas dasar apa mengatakan seperti itu ya? Bahkan yang seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, campurilah istrimu itu kapan saja ya, dan bagaimana saja yang kamu sukai. Di dalam surat Al-Baqarah, kita boleh mendatangi istri kita kapan saja kaum muslimin, dengan cara yang sudah ditentukan syariat ya. Dijelaskan tidak boleh melalui pintu belakang ya, pintu satunya ya, faham ya. Dan kemudian ada waktu-waktu, kondisi-kondisi yang memang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dilarang, seperti di siang hari bulan Ramadan. Apabila kita terkena beban wajib berpuasa maka dilarang. Beda lagi kalau seorang musafir atau orang yang diberikan uzur dibolehkan tidak berpuasa ya, maka tetap boleh melakukan di siang hari. Kemudian dilarang apabila sedang haid, sedang nifas. Kemudian ketika umroh atau haji setelah berihram, ketika i'tikaf di masjid ya, kemudian ketika suami menzihar istrinya ya. Selain itu boleh, tidak ada larangan. Mau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin ya, siang hari, malam hari, pagi, sore, nggak ada larangan.
Jadi jangan mentang-mentang ada di dalam kitab kemudian dimakan semuanya, diambil semuanya. Oh, ini ada di dalam kitab ini. Ya, ini seperti ini. Maka langsung dipercayai, diyakini, diamalkan. Ya. Jangankan kitab Fathul Izar kaum muslimin, ya. Kitab-kitab dari ulama besar, Imam Syafi'i pun, ya. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka boleh ditinggalkan. Boleh. Ya, bukankah orang-orang yang mengaku sebagai orang yang bermadhab Syafi'i, bukankah sebagian dari pendapat Imam Syafi'i ditinggalkan? Ya, meskipun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Apalagi jelas-jelas ini isi kitab Fathul Izar, yang kitab tersebut yang make juga ya, cuma beberapa gelintir orang. Ya. Terlebih yang seperti itu juga tidak memiliki landasan syar'i sama sekali. Itu ngawur isinya, ngawur sengawur-ngawurnya. Ya. Dan karena si Neng Umi Laila ini masih lajang, ya, dia nggak ngerti rasanya ngempet itu, nggak ngerti kaum muslimin. Coba aja dia nikah, ya. Nikahnya di hari Jumat. Ya, kemudian ketemu langsung malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Ya. Sehingga suaminya di 3 malam itu nggak bisa mengumpuli dia. Ya. Kalau mau dikumpuli, menolak. Ini langsung terkena laknat, ya. Terkena laknat dari Allah dan Rasulnya, dilaknat malaikat. Ya, kalau dilaknat semuanya melaknat pasti. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, wanita yang menolak permintaan suaminya itu dilaknat sampai pagi. Ya. Dan ini muttafaqun alaih. Ini Fathul Izar mau melawan hadis yang muttafaqun alaih. Ya kan parah kaum muslimin. Ya. Jadi mudah-mudahan Neng Umi Laila ini cepat dapat jodoh, ya, dapat suami. Sehingga bisa tahu rasanya ngempet itu seperti apa, ya, dan mudah-mudahan dapat suami yang memiliki pemahaman yang baik kaum muslimin, ya, sehingga bisa meluruskan, bisa menuntun cara beragama Neng Umi Laila ini, ya. Kasihan tersesat terlalu jauh kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 570, Imam Ahmad 381. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu." Demi zat, ibu-ibu akhwat perhatikan baik-baik, yang sudah jadi istri, yang belum menikah juga, hadis ini agung sekali, hadis sahih, hati-hati. Kalau mau lancar hubungan dengan langit, pegang baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, seseorang wanita tidak menunaikan hak Rabbnya. Maksudnya apa? Biar sholatnya lancar, khusyuk, baca Quran, hafal Al-Quran 30 juz, ya, setiap hari zikir pagi sore berjalan, hijabnya hijab syar'i, dia sudah berikan. Dia tidak akan dinilai menunaikan hak Rabbnya hingga menunaikan hak suaminya. Dan jika suaminya meminta dirinya saat ia sedang berada di atas pelana kendaraan, sudah naik di mobil, kalau kita sekarang naik di motor, kalau zaman dulu di pelana naik di atas kuda, udah mau pergi nih, suaminya masih panggil untuk biologis, untuk ada keperluan, maka dia tidak boleh menolaknya. Ini. Jadi saking besar haknya di sini. Ini. Tentu secara umum makna hadis ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, kita arahkan kepada akhwat kita, kesannya kayak ada tanda kutip, ya, penekanan terhadap wanita tidak bisa nolak ajakan suami secara zahirnya, gitu kan. Padahal tidak ada hadis yang serupa, ya. Nggak ada hadis serupa. Misalnya seorang muslimah lagi ingin berhubungan biologis atau lagi ngobrol sama suaminya lagi kegiatan lain, tidak ada kata-kata akan dilaknat suami yang tidak datang melayani suami istrinya, nggak ada hadis begitu. Atau Allah murka, atau tidak ada. Tapi perempuan ada. Apa sebabnya kira-kira? Karena Allah sebagai pencipta kita sangat mengetahui karakter-karakter masing-masing, ya. Kalau ibu-ibu pada saat ada keinginan, atau seorang wanita ada keinginan untuk berhubungan biologis atau bercanda dengan suaminya, sebenarnya tidak terlalu masalah kalau ditunda beberapa waktu. Karena memang wanita kalau tidak dipicu, dia tidak akan terangsang. Sudah umum itu fitrah. Kalau laki-laki berbeda. Sebab emosi adalah kasus tidak terlampiaskannya biologis. Apalagi kalau memang dia sudah pernah melakukannya, ya.
Kata para ulama, seseorang yang sudah melakukan biologis, ya, maka akan beda secara hormon antara dia sama orang yang belum pernah biologis. Karena orang yang sudah pernah biologis, maka akan berbaur keadaan itu dengan jiwanya, sehingga berpengaruh pada emosi, ya. Jadi ibu-ibu yang suaminya suka emosi, ada masalah di biologisnya itu, ya. Karena kalau sudah dipuasin biologisnya, maka dompetnya terbuka. Hah? Baik ya. Ini suaminya pulang kerja, kemudian capek, mana makanan? Belum masak. Masuk rumah berantakan. Mau disentuh nggak usah. Terus habis itu minta beli panci baru. Kira-kira dikasih nggak? Atau minta diantar. Coba begitu suami datang, rumahnya sudah wangi, bersih, kemudian dia juga berhubungan biologis sama suaminya, pasti aman. Apa saja? Oh ini, ya. Mungkin belum disebut hajatnya, ya nggak apa-apa. Itu rahasia laki-laki loh, Bu. Saya bukain. Maaf ya bapak-bapak. Ternyata laki-laki, kalau dalam hadis ini tadi yang kita sebutkan, kenapa wanita di atas pelana kudanya, kalau dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis atau melayaninya makan, menemaninya, harus datang, tidak boleh menolak. Dan itu berhubungan dengan ibadahnya si wanita dengan Allah, karena Allah lebih tahu bagaimana menghadapi laki-laki. Jadi harus betul-betul dihadapi seperti yang Allah pandu, penciptanya. Kalau enggak, kita tidak akan bisa. Ibu-ibu tidak akan pernah bisa menghadapi laki-laki dengan cara selain yang Allah ajarkan. Tidak mungkin. Apalagi kalau kita mau ikutin pola-polanya orang-orang non-muslim dalam bermuamalah dengan suami, kasarnya, ya, kemudian penindasan, tanda kutip ya, atau mau merasa menguasai. Jadi pasti akan bahaya. Satu waktu bisa berontak gitu. Cara menghadapi laki-laki yang Allah sudah ajarkan sebagai penciptanya. Kelembutan, keramahan, ya, kemudian juga kesantunan, sampai hadis Nabi yang sudah pernah sering saya ulangi kan, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti, dianya sedang disakiti, atau dia menyakiti suaminya, dia akan datang memegang tangannya sebelum tidur sambil berkata, saya tidak akan pejamkan mata, atau saya tidak bisa pejamkan mata sebelum kau ridho padaku. Ternyata laki-laki dengan cara lembut itu, misalnya ibu-ibu mengatakan, maaf ya saya salah, padahal suaminya yang salah. Nanti si laki-laki fitrahnya memang dasar dalam jiwanya akan mengatakan, oh ini orang merendah dengan saya yang salah kok, maafin saya ya. Karena laki-laki biasa terbawa ego gitu kan. Walaupun dia salah, langsung ibu menghardik mengatakan, kamu salah, kamu begini, maka itu akan jadi masalah. Yang ada adalah defense yang terjadi. Tahukah kamu hak suami atas istrinya? Kalau kau sudah menikah nanti, ingat, hak suamimu ada. Jika pada hidungnya terdapat luka yang mengalirkan nanah, lalu ia menghisapnya, mengeluarkan dengan hisapan mulutnya, maka itu masih belum menunaikan haknya. Dalam riwayat lain, kalau di dada suamimu ada luka, kemudian bernanah, dan kamu membersihkan dengan lidahmu, maka kamu masih belum bisa memberikan haknya. Artinya saking besarnya hak suami itu.